nama saya Redemptus Nardara Permana, NIM 20193201. Saya dari jurusan Teknik Sipil, program studi S1 Teknik Sipil, Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang materi mekanika tanah 1 sebagai tugas akhir saya. Berikut materi mekanika tanah 1. Sekarang kita masuk pada bagian pembahasan. Pokok pembahasannya ada tanah, klasifikasi tanah, posisi tanah, pembentukan tanah, permeabilitas tanah, tekanan dalam tanah, kekuatan dasar tanah, stabilitas pendingin, analisis stabilitas tanah. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu mekanika tanah. Kemudian masuk pada poin pertama, yaitu tanah. Setelah mengetahui tanah, sekarang kita harus mengetahui proses pembentukan tanah. Bagian dari proses pembentukan tanah ada proses pelunakan struktur dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada siklus geologi batuan. Selanjutnya ada pun beberapa tipe-tipe batuan. Kemudian manfaat dari tanah. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu klasifikasi tanah. Dalam klasifikasi tanah ada pun beberapa jenis-jenis tanah. Selain jenis tanah, ada pun sifat-sifat dari tanah. Setelah itu, ada juga tekstur tanah. Adapun beberapa masalah-masalah dalam mekanika tanah. Masuk pada poin ketiga, yaitu komposisi tanah. Dalam komposisi tanah, dibahas pula hubungan antara berat dan volume tanah. Kemudian ada juga hubungan antara angka pori dengan derajat kejenuhan. Masuk pada poin yang keempat, yaitu pemadatan tanah. Dalam pemadatan tanah, kita juga dapat melihat tujuan dari pemadatan tanah, dan pemadatan tanah dapat juga dilakukan di laboratorium. Dapat kita lihat pada gambar, dan ada juga tabel untuk ukuran standar perolehan tes kepadatan laboratorium. Selanjutnya kita masuk pada pengaruh kadar air dalam tanah. Dapat kita lihat pada gambar. Dan berikutnya ada pemadatan tanah di lapangan dengan alat-alat pemberat seperti roller, mesin penggetar, dan alat bantu lainnya seperti senkon.
Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu permeabilitas tanah. Ada juga teori permeabilitas tanah terbagi menjadi 3. Dapat kita lihat rumus-rumus permeabilitas tanah. Setelah itu kita akan membahas hubungan pembahasan dengan kategori. Kita lihat adapun pembahasan kita berlapis juga ada secara horizontal dan vertikal. Kemudian pengukuran pembahasan dan besan. Ada falling head per meter dan juga pengukuran rembesan di lapangan. Dapat kita lihat pada gambar-gambar. Masuk pada poin yang ke-6, yaitu tekanan dalam tanah. Ada tegangan efektif, kemudian ada prinsip tegangan efektif yang dibagi menjadi 3 prinsip. Dan ada juga unsur-unsur. Dan ada juga pengaruh aliran air dalam tanah terhadap bentuk tanah. Pada tekanan tanah lateral. Tekanan tanah lateral ada 3, yaitu tekanan primer, aktif, dan pasif. Adapun dua teori tekanan tanah menurut Rankine dan Coulomb. Masuk pada poin ke-7, yaitu kekuatan geser tanah. Adapun 3 uji geser tanah, itu uji geser langsung, uji triaksial, dan uji tekan bebas. Dapat kita lihat. Kemudian poin yang ke-8, yaitu stabilitas bendungan. Dapat kita lihat pada gambar. Contoh rembesan pada bendungan. Ada 2 teori menurut Blake dan menurut Lane. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu analisis stabilitas lereng. Ada macam-macam lereng. Kemudian ada juga beberapa masalah yang sering dijumpai dalam suatu lereng. Selain itu ada juga dinding penahan lereng. Adapun jenis-jenis dinding penahan lereng dalam dunia konstruksi sipil. Kemudian ada juga macam-macam bidang longsor dan juga pengukuran menentukan pusat lingkaran longsor. Sekian dari pemaparan singkat materi mekanika tanah dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman lainnya. Saya ucapkan terima kasih.